Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan bahasa dengan kekhasan satu sama lain. Bermacam budaya atau adat istiadat yang tersebar di Nusantara menjadikan Indonesia mempunyai kekayaan identitas sebagai sebuah bangsa. Seiring dengan perkembangannya, masyarakat adat beserta adat istiadatnya kian menghadapi persoalan. Di antaranya kebijakan yang mendiskriminasi masyarakat adat serta hak asasinya sebagai bagian dari warga negara. Pada tahun 1999, Kongres Masyarakat Adat Nusantara diselenggarakan untuk pertama kali dan terbentuklah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN sebagai organisasi masyarakat adat untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Dan pada tahun 2022 ini akan kembali diselenggarakan Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang ke-6 di wilayah adat Tabi, Jayapura, Papua. Nah, bagaimana perjalanan Aliansi Masyarakat Adat menghadapi persoalan dan tantangan yang dihadapi saat ini, serta bagaimana juga memaknai Kongres ke-6 yang akan diselenggarakan di tanah Papua. Bersama kami telah hadir di studio ada Bapak Matius Awitau, SEMSI, selaku Ketua Umum Panitia KMAN ke-6, sekaligus juga Bupati Jayapura. Selamat pagi Pak Matius. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya, akhirnya bisa hadir di Selamat Pagi Indonesia. Dan juga ada Ibu Mina Setra, selaku Deputi 4 Sekjen Aman Bidang Kebudayaan. Selamat pagi, Selamat pagi Mbak Naila. Senang sekali tentunya, terima kasih atas waktunya. Ini pertama-tama saya ingin ke Bu Mina terlebih dahulu. Sebetulnya mengenai Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini terbentuknya awalnya seperti apa dan bagaimana juga persoalan yang dihadapi dari tahun ke tahunnya, Bu Mina? Ya, sejak tahun 80-an ya sebenarnya udah banyak sekali masyarakat adat di seluruh Indonesia yang menghadapi berbagai persoalan yang mereka tuh waktu itu berjuangnya sendiri-sendiri. Nah, waktu itu 90-an kemudian ada organisasi WALHI, teman-teman pasti banyak yang tahu ya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Bersama dengan WALDA waktu itu mengadakan pertemuan di Toraja yang dihadiri oleh beberapa utusan tetua-tetua masyarakat adat. Nah, waktu itu mereka bersepakat membentuk yang namanya Jaringan Pembela Masyarakat Adat Nusantara, JAPAMA. Yang kemudian dari JAPAMA ini tahun 99 mempertemukan banyak masyarakat adat dari berbagai wilayah Nusantara dalam Kongres Masyarakat Adat yang pertama. Kongres Masyarakat Adat yang pertama itu di Hotel Indonesia. Pada tahun? Tahun 99, jadi Maret 99. Nah, waktu itulah masyarakat adat bersepakat untuk membentuk yang namanya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sebagai wadah perjuangan bersama masyarakat adat di seluruh Indonesia. Oke, itu sejarah singkatnya seperti itu. Sejarah singkatnya diadakan, akhirnya diadakan juga Kongres Masyarakat Adat Nusantara selama 5 tahun jadi setiap 5 tahun ya? sekali, kemudian dari 99 itu setiap 5 tahun kongres lagi, dan kongres yang kali ini yang kongres yang ke-6. Kongres yang ke-6. Nah, sebetulnya tujuan dari diadakannya KMAN, Kongres Masyarakat Adat Nusantara, ini seperti apa? Lebih jelasnya Bu Mira. Ya, jadi kita setiap 5 tahun sekali kita mempertemukan kembali masyarakat adat, anggota-anggota AMAN dari seluruh Nusantara. Sekarang anggota kita ada 2.449 komunitas. Wow. Ya, dan semuanya mengalami berbagai persoalan. Tapi juga ada banyak hal menarik, hal yang menginspirasi, inisiatif-inisiatif komunitas yang bisa memperkuat masyarakat adat ke depan. Nah, kongres ini mempertemukan masyarakat adat dari seluruh Nusantara ini untuk mengkonsolidasikan apa saja sebenarnya persoalan yang dihadapi dan perlu dibicarakan sehingga bisa dicarikan jalan keluarnya. Sekaligus apa yang menjadi inisiatif-inisiatif komunitas yang seharusnya bisa diperkuat dan seharusnya bisa memperkaya negara ini, Indonesia, dengan berbagai keragaman budaya, inisiatif lokal, ya, termasuk UMKM. Nanti Pak Bupati bisa cerita lebih banyak. Inisiatif-inisiatif ekonomi seperti itu. Jadi menjadi wadah juga untuk para masyarakat, teman-teman rekan-rekan ya dari masyarakat adat di seluruh Nusantara begitu berkumpul dan berkumpul, guyup bersama begitu ya. Jadi seperti bertemu keluarga besar. Ya, oke. Nah, saya ke Pak Matius. Kalau Pak Matius memaknai dari Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang ke-6, nah ini diselenggarakan di Papua, seperti apa Pak? Ya, pertama ini sebagai ajang pembuktian
bahwa otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat itu mendapat tempat yang baik dan perlu dikonsolidasikan terus untuk kesejahteraan masyarakat adat di Papua, di tanah Papua. Sekaligus juga ajang ini pertemuan antara masyarakat adat, bagaimana persatuan dan keberagaman ini bisa menjadi sesuatu yang indah karena saat ini masyarakat adat di wilayah Tabi begitu antusias untuk mempersiapkan diri menyambut saudara-saudaranya. Dan ini kesannya sangat bagus, bisa menepis kesan yang selama ini dalam tanda kutip negatif tentang Papua, ada konflik dan lain-lain. Tapi ternyata masyarakat adat sendiri tidak seperti itu. Dan ini ajang pembuktian bahwa masyarakat adat itu sangat menghargai keberagaman. Kapan dan diselenggarakannya berapa lama nih Pak Matius? Nanti akan diselenggarakan tanggal 24 Oktober sampai 30 Oktober. Dan tanggal 24 Oktober ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Adat di Kabupaten Jayapura. Dan ini tahun yang ke-9. Tahun yang ke-9. Jadi ya. bertepatan sekaligus juga ada momentumnya begitu ya Pak ya. Bisa dirayakan bersama-sama dengan saudara-saudaranya sesama masyarakat adat dari seluruh Nusantara. Kalau antusias dari masyarakat adat Papua sendiri seperti apa menyambut ini? Ya, mereka sangat antusias sekarang. Sejak bulan Februari disosialisasikan dan mereka katakan siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Ya. Karena agenda ini bukan agenda pemerintah, ada agenda lembaga apapun, tapi ini benar-benar murni agendanya masyarakat adat. Dan mereka sangat merasa sebagai mendapat kehormatan dari seluruh masyarakat adat Nusantara, dan mereka akan siap untuk mensukseskan itu. Wah, ini menarik sekali. Nanti sebelum kita berbicara mengenai rangkaian acaranya nih Pak Matius, ingin lagi ke Bu Mina mengenai tema atau tagline yang diangkat untuk KMAN tahun ini seperti apa? Ya, temanya panjang ya. Tapi intinya tema dari kongres kali ini itu kita mau melihat bahwa masyarakat adat itu merepresentasikan resiliensi, ketangguhan ya menghadapi resiliensi, pemersatu dalam kebudayaan gitu ya, menjadi pilar dari bangsa ini. Jadi dia tangguh menghadapi berbagai krisis gitu ya, dan budaya menjadi kekayaan yang harus dipertahankan karena kebinekaan ini bukan berarti bercerai, tapi kita justru bersatu. Kita mau memperlihatkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu betul-betul ada dan kita merepresentasikan itu. Ini yang menjadi identitas. Dan itu menjadi kekuatan kita. Bangsa dan kekuatan dari masyarakat adat Nusantara melalui kongres yang digelar di Papua. Betul. Baik, Bu Mina, Pak Matius, kita tahan dulu dan juga pemirsa, ini semakin menarik perbincangannya karena setelah ini kita akan menyimak seperti apa sih persiapan dan juga rangkaian acara yang ada di dalamnya. Panggung budaya nanti akan seperti apa. Kita akan bahas sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan masih membahas mengenai KMAN ke-6. Masih bersama kami Bapak Matius Awitau, SEMSI, selaku Ketua Umum Panitia KMAN 6, sekaligus juga Bupati Jayapura, dan Ibu Mina Setra, Deputi 4 Sekjen Aman Bidang Kebudayaan. Nah Pak Matius, tadi kan kita sudah sedikit berbincang begitu mengenai penyelenggaraan dari Kongres Masyarakat Adat ke-6 yang diselenggarakan di Papua. Nah nanti secara lebih teknis rangkaian kegiatannya ada apa saja nih Pak? Panggung budaya seperti sarasehan, bocorannya kami mendapatkan informasi seperti itu. Silakan Pak Matius. Pembukaannya tanggal 24 Oktober, jadi bersamaan dengan 9 tahun kebangkitan adat di Kabupaten Jayapura. Akan diawali dengan pembukaan dan ada pawai budaya. Wah. Jadi pawai budaya menuju ke stadion, tempat terselenggaranya pembukaan, dan juga ada acara Monumen Nusantara, tempat akan dibangun monumen, dan setiap peserta dari 2.449 komunitas yang datang, mereka akan membawa tanah dan batu. Untuk nanti ada upacara singkat bagaimana mereka menyerahkan kepada masyarakat adat di sana untuk dibangunnya satu monumen sebagai persatuan dan kekeluargaan.
Dan itu baru menyudah ke kalau simbol-simbol ini itu sudah mulai dari sejumlah kongres yang dilakukan. Kongres pertama, kedua, ketiga, dan itu seperti itu. Jadi bukan karena ada ibu kota baru itu, tapi saya lihat bahwa ini sudah diinspirasi dari. Kemudian juga nanti akan ada sarasehan-sarasehan, dan itu akan berlangsung di 12 titik. Ada puluhan isu yang akan dibahas, dan itu di kampung-kampung, rumah-rumah adat di kampung, jadi bukan di kota. Dan masyarakat adat sedang menyiapkan tempat untuk sarasehan itu. Kelihatannya peserta menuju ke tempat sarasehan itu akan diantar dengan tari-tarian dan budaya lokal. Itu sekaligus festival Danau Sentani. Ya, itu nanti akan. Kemudian 2 hari sarasehan. Nah, setelah itu akan ada rapat-rapat pleno dan komisi dipusatkan di satu tempat. Kemudian juga ada pameran budaya, pameran kuliner, pameran UMKM. Itu akan diselenggarakan di 3 titik atau 2. Dan itu dari peserta dari seluruh komunitas adat dari seluruh Nusantara yang siap untuk memamerkan hasil-hasil karya-karya mereka, kita sediakan tempat. Kemudian juga untuk UMKM, jadi kebangkitan masyarakat adat untuk mendukung ketahanan ekonomi. Nah itu juga kita akan siapkan. Nanti kita bisa kolaborasi dengan berbagai lembaga, apakah kementerian lembaga dan sebagainya bisa ambil bagian di situ. Juga ada panggung hiburan, ini pemuda Papua kreatif, mereka akan tampil dan kolaborasi dengan pemuda adat dari seluruh Nusantara. Jadi sudah terbayang nih kemegahan panggung budaya, festival kuliner, pestanya dari masyarakat adat seluruh Nusantara begitu. Seluruh Nusantara. Nah, jadi ada tradisi juga yang dipertahankan dari setiap kongres masyarakat adat begitu ya. Dan juga kalau kita lihat lagi nih siapa lagi Pak masyarakat adat yang terlibat dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara? Ya, tadi seperti yang Ibu Mina sampaikan ada 2.449 komunitas adat. Dan itu ada kurang lebih 4.000 sampai 5.000 orang peserta aktif di dalam kongres. Nah itu kan bicara mengenai organisasi. Jadi dan isu-isu yang menjadi penting untuk dibicarakan di situ, dan ada steering committee sedang mempersiapkan itu semua. Kemudian kita berharap ya ajang pertemuan lah, kekeluargaan, persaudaraan itu akan terjadi, dan peserta dari seluruh Nusantara akan tinggal di rumah-rumah masyarakat adat. Jadi bukan di kota. Ini yang membedakan dari kongres-kongres sebelumnya ya. Dan kongres sebelumnya juga seperti itu. Jadi ini mereka antara adat dengan adat bertemu di suasana mereka. Nah ini sangat menarik. Jadi tidak ada perbedaan. Tidak ada mempersoalkan ini dari mana, dan ini asli masyarakat adat. Jadi ini menarik untuk kita buktikan bahwa Indonesia itu memang seperti itu. Dan akan merasakan iklim kebinekaan dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara ini, yang bagi mereka yang hadir secara langsung, wah ini benar-benar bisa terbayangkan begitu Pak ya. Nah tapi kalau Bu Mina sendiri kalau melihat apa yang menjadi pertimbangan Papua menjadi tuan rumah dari Kongres Masyarakat Adat ke-6 ini, Bu Mina? Sebelumnya saya mau menambahkan tadi satu lagi, itu yang akan hadir juga kita punya jaringan dari internasional. Jadi ada teman-teman masyarakat adat dari Latin Amerika, dari Afrika juga. Kita berharap mereka bisa mendapatkan izin masuk dan bisa ikut serta dalam pesta masyarakat adat ini ya. Dan teman-teman jaringan dari luar negeri. Karena mendengar tentang Papua, mereka semua pengen pergi ke sana. Nah, tadi terkait dengan tuan rumah. Kenapa Papua menjadi tuan rumah? Nah, memang itu keputusan dari kongres sebelumnya. 5 tahun lalu kongres di Sumut di Sumatera Utara, di Medan. Nah, kongres memutuskan bahwa tempat berikutnya adalah di wilayah timur, yaitu di Papua. Nah, dan Papua langsung menyambut, kami siap. Jadilah dia kongresnya di sana. Oke, nah kita menarik
akan memperbincangkan mengenai agenda besar apa sih yang dibahas dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 ini. Bu Mina dan juga Pak Matius, kita akan melanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Dan juga pemirsa, tetaplah bersama kami. Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan pemirsa masih membahas mengenai jelang Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 yang akan diselenggarakan di Papua, dan masih bersama kami Bapak Matius Awitau dan juga Ibu Mina. Tadi kita membahas mengenai tuan rumah begitu. Kenapa Jayapura yang dipilih begitu? Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tema besar atau agenda dari Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 ini. Sebetulnya apa saja sih isu-isu yang akan dibahas nih, Bu Mina? Ya. Kongres ini ada 2 isu agenda besarnya ya. Yang pertama adalah agenda rutin organisasi sebenarnya. Ini akan ada pemilihan pengurus baru, ada diskusi mengenai organisasi, mengenai apa isu-isu penting masyarakat adat yang harus kita hadapi ke depan, yang harus kita jawab tantangannya, terus program kerja aman ke depan 5 tahun ke depan, itu agenda-agenda organisasi. Tapi agenda lainnya adalah tadi itu sebenarnya bagaimana masyarakat adat bisa saling bertemu, berkumpul bersama dengan keluarga besarnya, terutama ini memang khusus kali ini istimewa dengan Papua ya. Karena sebenarnya sudah banyak yang merindukan ingin pergi ke Papua dan bertemu dengan saudara-saudaranya di sana, dan inilah waktunya. Dan ini agenda pentingnya adalah bagaimana mengkonsolidasikan semua energi dan kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat adat itu, sehingga dia bisa menjadi kekuatan besar sebagai fondasi dari bangsa ini. Nah, karena masyarakat adat mau disadari dari dulu udah ada sebelum negara ini. Nah, sebagai suatu kekuatan, bagaimana bisa mengefektifkan kekuatan ini sehingga dia bisa berfungsi untuk mendukung Indonesia dan sebagai negara yang kuat dan negara besar di internasional. Sebenarnya kita sangat kuat ya, diakui, dan masyarakat adat di Indonesia itu termasuk yang terbanyak di dunia. Dan Aman itu juga organisasi masyarakat adat terbesar di dunia, karena anggota kita sangat banyak dengan struktur yang masif. Jadi bagaimana mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan ini menjadi kekuatan yang lebih besar, dan bagaimana menjalin hubungan yang lebih baik dengan pemerintah sebenarnya, memperbaiki, menjembatani yang rusak-rusak, hubungan yang dulunya tidak terjalin sekarang terjalin, atau yang pernah patah, bagaimana menghubungkannya kembali, bagaimana pemerintah bisa mendukung perjuangan masyarakat adat untuk hak-haknya agar terpenuhi. Karena masih banyak hak masyarakat adat yang belum diakomodir dalam kebijakan pemerintah. Ini menjadi tujuan Jadi besar itu, bersama ya. Tantangan-tantangan itu yang mau kita bahas bersama, termasuk dengan pemerintah juga. Oke, baik Pak Matius, ingin ditambahkan lagi dengan adanya KMAN ke-6 di Papua, ini khususnya seperti apa harapan yang ingin disampaikan? Ya, ini juga untuk memupuk kekuatan masyarakat adat bisa tangguh dalam menghadapi krisis. Dan memang kekuatan besar ada di masyarakat adat. Mereka punya sumber daya alam, mereka punya lahan, mereka punya ini. Bagaimana menjadi andalan untuk bisa menghadapi krisis-krisis yang akan datang. Tapi sekaligus juga bagaimana sumber daya alam ini bisa dikelola berkelanjutan. Dan ini masyarakat adat sangat paham untuk menuju ke sana. Dan ini bisa menjadi satu kekuatan lah untuk menyongsong Indonesia di waktu-waktu yang akan datang. Oke. Nah, Bu Mina, apalagi yang menjadi concern begitu ya dengan adanya KMAN ke-6 di Papua nih? Silakan. Jadi ada nanti itu ada 24 tadi disampaikan ya, ada 24 sarasehan, itu semacam workshop yang akan membahas berbagai isu. Ada isu pesisir dan pulau-pulau kecil, isu-isu terkait ekonomi komunitas, jadi UMKM juga akan dibahas di situ. Ada isu terkait dengan bagaimana kebijakan terkait masyarakat adat, baik RUU masyarakat adat maupun perda-perda, bagaimana perkembangan terkait desa-desa adat, kampung adat, ada tentang resiliensi, kedaulatan pangan. Jadi banyak sekali, ini ada 24 isu, semuanya berkaitan dengan masyarakat adat. Dari sisi kebudayaan, pendidikan adat, jadi ada banyak sekali yang nanti rata-rata sarasehannya mungkin akan 300-an orang satu sarasehan. Wow. Ya, dan sarasehan ini akan menarik. Di sini menggodok isunya. Apa sih yang dihadapi oleh masyarakat adat
Dan bagaimana kita mencari jalan keluarnya ini ke depan. Oke. Nah, setiap Sarasian ini akan menghasilkan rekomendasi untuk disampaikan ke Kongres sehingga jadi keputusan resmi organisasi nanti. Terus Baik. kaitannya dengan 9 tahun kebangkitan adat. Ya, silakan Pak. Masyarakat adat di Papua, khususnya di Jayapura, mereka sudah menghasilkan kodifikasi yang diakui oleh negara, ada 14 kampung adat. Oke. Kemudian ada pemetaan-pemetaan wilayah adat yang sudah kita tetapkan, dan itu hasil karya masyarakat adat. Kemudian ada hutan, puluhan ribu hektar hutan adat, dan ini kita berharap pembukaannya Presiden hadir, dan Presiden akan menyerahkan karya-karya masyarakat adat selama ini kepada Presiden akan menyerahkan kepada masyarakat adat. Dan ini merupakan konsistensi pemerintah. Ya. Khususnya untuk Papua, kaitannya dengan Undang-Undang Otsus, ini adalah konsistensi negara terhadap Otsus di Papua. Karena perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan masyarakat adat, orang asli Papua. Dan ini hal yang mendasar, kalau ini bisa Presiden menyerahkan. Dan itu berarti Otsus di Papua, tapi juga perjuangan panjang masyarakat adat di seluruh Nusantara. Mereka juga merindukan hal yang sama. Oke. Apa yang menjadi harapan khusus tentunya untuk masyarakat, aliansi masyarakat adat? Ya, kita berharap bahwa hak-hak ruang kelola masyarakat adat benar-benar itu diakui dan diberi ruang oleh negara. Karena Undang-Undang Dasar 45 kan menjelaskan tentang itu, memberi pengakuan tentang itu. Dan khusus untuk Papua dengan kekhususan itu, tapi juga kita berharap RUU Masyarakat Hukum Adat yang sudah lama sekali dibahas di DPR RI, ini bisa diwujudkan. Oke. Itu menjadi harapan khususnya. Ya. Baik, Bu Minah, terakhir singkat saja, silakan ditambahkan menjadi harapan untuk menambahkan harapan silakan. Pak Bupati. Baik. Terkait RUU dan sebagainya. Juga ada satu lagi, di mana ada konflik terkait dengan masyarakat adat, tolonglah pada pemerintah, kepada kepolisian, kepada militer, hentikanlah kekerasan. Janganlah meneruskan kekerasan dalam menyelesaikan konflik, utamakanlah dialog. Karena ada banyak masyarakat adat yang dikriminalisasi sekarang dan diintimidasi di kampung-kampung. Karena wilayahnya menjadi areal perusahaan tiba-tiba misalnya seperti itu. Tolong hentikan dulu lah seperti itu. Jangan lakukan lagi itu dan utamakan dialog dengan komunitas. Baik, utamakan dialog dengan komunitas dan semoga dengan penyelenggaraan dari Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 ini juga nanti bisa menghasilkan makna-makna yang lebih dalam lagi, bisa menghasilkan isu-isu yang kemudian bisa dipecahkan bersama dalam organisasi, dan kita doakan semoga acara juga bisa berjalan dengan lancar ya. Nanti pada Oktober kita tunggu bersama kemeriahan dari panggung budaya dan kita mengundang publik yang mau hadir datang menyaksikan kuliner dan festival budaya, silakan. Di sana akan melihat bagaimana kebinekaan yang terjalin ya dari masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapak Matius Awitau, SEMSI selaku Ketua Umum Panitia KMAN ke-6 sekaligus juga Bupati Jayapura, dan Ibu Mina Setra, Deputi 4 Sekjen Aman Bidang Kebudayaan sudah hadir bersama kami di kesempatan Selamat Pagi Indonesia. Salam sehat selalu. Terima kasih.